Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu pada pertemuan yang keempat. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai spesifik faktor model dan income distribution, yang mana model ini adalah model lanjutan dari model sebelumnya, yaitu Ricardian model. Model ini adalah disebut model yang modern. Ini adalah table of content yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita review dulu bagaimana model Ricardian itu bekerja. Nah, model Ricardian itu mengilustrasikan potensi dari adanya keuntungan dari perdagangan, sehingga perdagangan tersebut mengarahkan suatu negara pada spesialisasi terhadap satu barang yang dikaitkan dengan adanya perpindahan tenaga kerja. Nah, karena dalam Ricardian model hanya satu faktor produksi saja yang ada. Jadi diasumsikan hanya ada satu faktor produksi saja. Dan tentu saja faktor produksi tersebut, yaitu labor, bisa berpindah dari satu industri ke industri yang lain dengan bebas. Dan tidak ada kesempatan untuk setiap individu itu mendapatkan kerugian dari adanya perdagangan. Sehingga bahkan sampai setiap individu pun itu akan mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan mereka menjadi meningkat dari adanya trade atau perdagangan internasional. Karena diasumsikan bahwa perdagangan tersebut tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang ada di dalam satu negara. Padahal jika kita lihat pada dunia nyata atau pada realistis yang ada, pastinya perdagangan itu berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di antara partisipan di dalam suatu negara itu. Karena pada prakteknya benefit atau keuntungan dari perdagangan itu tidak selalu merata, pasti ada ketidakseimbangan di dalamnya. Nah, ini adalah dua alasan kuat mengapa international trade itu berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama adalah karena sumber daya itu tidak bisa secara bebas berpindah dari satu industri ke industri yang lain tanpa adanya biaya. Pasti menimbulkan biaya ketika ada perpindahan sumber daya. Nah, ini kita sebut dengan konsekuensi jangka pendek. Sedangkan alasan yang kedua, bahwa industri itu setiap industri itu berbeda kebutuhannya dalam faktor produksinya. Ada perbedaan permintaan terhadap faktor produksi. Ketika satu negara ini memproduksi satu barang, itu membutuhkan faktor produksi yang berbeda dengan barang yang satunya. Nah, ini kita sebut dengan konsekuensi jangka panjang. Sehingga kita tidak bisa terus berada pada model Ricardian saja. Kita harus melihat juga kepada asumsi bahwa trade atau perdagangan itu berpengaruh terhadap distribusi income, distribusi pendapatan. Sehingga di chapter ini, di bab ini, kita akan membahas bagaimana sebetulnya international trade ini berpengaruh terhadap distribusi income di dalam suatu negara. Nanti kita akan melihatnya dari beberapa faktor yang ada di dalam produksi satu barang. Oke, kita langsung saja masuk ke spesifik faktor model. Nah, di model ini dikembangkan oleh Paul Samuelson dan Ronald Jones. Asumsinya masih sama dengan Ricardian model, tetapi ada juga yang berbeda. Masih sama dalam hal bahwa ekonomi itu diasumsikan memproduksi dua barang dan bisa mengalokasikan tenaga kerjanya itu di antara dua sektor tersebut. Sedangkan hal yang berbeda dengan Ricardian model bahwa spesifik faktor model ini
tidak hanya ada satu faktor produksi saja, tetapi ada faktor-faktor produksi yang lain. Nah, di sini labor kita sebut sebagai mobile factor atau faktor yang bisa berpindah dari satu industri ke industri yang lainnya, bisa digunakan di dua industri tersebut. Sedangkan faktor yang lain kita sebut dengan specific factor atau faktor yang hanya digunakan di barang tertentu saja, tidak bisa digunakan di dua barang. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ya, kita asumsikan sebuah ekonomi itu menjadi negara home yang memproduksi food sebagai good Y dan cloth sebagai good X. Home ini memiliki 3 faktor produksi. Yang pertama labor sebagai mobile faktor, capital dan juga land sebagai specific faktor. Nah, untuk pakaian sendiri, faktor produksi yang digunakan itu hanya capital dan labor, sedangkan untuk food itu hanya land dan labor saja. Jadi, pakaian tidak membutuhkan land, sedangkan food tidak membutuhkan capital. Nah, labor sebagai mobile factor, seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan capital dan land dimasukkan ke dalam kategori specific factor. Nah, sebetulnya untuk memahami nantinya ketika melihat bagaimana pengaruh international trade terhadap distribusi income, itu ada beberapa step yang harus kita lalui dulu gitu. Kita harus memahami beberapa fungsi atau beberapa kurva dari yang paling mendasar di sini sampai nanti kurva yang menjelaskan bagaimana hubungan keduanya tadi. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah tentang production function, jadi fungsi produksi. Karena memang output dari ekonomi itu ditentukan oleh seberapa besar faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang tersebut. Nah, kalau di sini kita contohkan pakaian, cloth, maka output dari cloth ini nantinya akan didasarkan pada seberapa besar capital dan juga labor yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Nah, hal ini atau hubungan dari output dengan faktor produksi kita namai dengan production function. Bisa dilihat ya di sini persamaannya. Nah, langsung kita masuk ke sini. Oke, nah sebelum kita masuk ke kurva dari production function, kita harus juga mengetahui tadi atau kita harus highlight bahwa spesifik faktor model ini mengasumsikan bahwa setiap faktor-faktor yang spesifik itu hanya bisa digunakan di sektor tersebut saja. Jadi capital hanya digunakan untuk cloth, sedangkan land hanya digunakan untuk food. Akan tetapi labor atau tenaga kerja itu bisa digunakan di kedua sektor tadi. Nah, makanya nanti ketika kita akan melihat production possibility frontier atau PPFU, kita hanya akan melihat bagaimana sebuah ekonomi ini mengkombinasikan outputnya atau mengkombinasikan dua barang yang diproduksinya tadi itu berdasarkan perubahan dari labor saja, adanya perpindahan dari tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lain. Nah, oke, kita coba lihat di sini untuk production function cloth ya. Jadi hubungan dalam kurva ini adalah hubungan antara output dengan labor. Dan kurvanya ini adalah berbanding lurus antara output dengan labor. Semakin banyak labor yang digunakan dalam memproduksi cloth atau pakaian, maka output dari pakaian tersebut juga akan meningkat. Akan tetapi pada titik tertentu akan terjadi diminishing return, artinya ada pelandaian dari kurvanya. Hal ini kita bisa terjemahkan bahwa tetap ada peningkatan output, tetapi peningkatan tersebut nantinya akan kurang dari nilainya, akan kurang dari tambahan di
sebelumnya. Lalu slope, kita akan membahas tentang slope. Slope dari production function ini kita namai dengan marginal product of labor. Jadi seberapa besar tambahan setiap satu tambahan labor itu berpengaruh terhadap outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Slope-nya adalah marginal product of labor. Nah, lalu ketika kita ketika kita akan menghubungkan kedua tadi atau kurva yang tadi kita jelaskan dengan PPF atau Production Possibility Frontier, kita bisa lihat dalam kombinasi kurva di sebelah kanan ini. Nah, sebelum ke PPF, kita harus tahu dulu ada yang namanya economics allocation of labor. Jadi seberapa besar labor yang digunakan di dalam memproduksi food dan juga cloth. Nah, di sini bisa dilihat di sebelah kiri bawah, ini adalah kurva yang menunjukkan hal tersebut. Jadi di sini ada hubungan terbalik antara labor input in cloth dan juga labor input in food. Jadi semakin banyak labor yang digunakan di cloth itu akan mengurangi labor input di food. Lalu di sebelah kiri atas dan juga sebelah kanan bawah itu adalah kurva dari production function dari masing-masing barang. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa hubungannya adalah berbanding lurus. Nah, sedangkan untuk yang kanan atas ini adalah PPF yang kita bisa sebut sebagai kurva yang menjelaskan bagaimana sebuah ekonomi ini mengkombinasikan barang yang ingin diproduksi oleh negara tersebut. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini bahwa kurvanya ini adalah cembung cembung. Karena apa? Karena faktor produksi yang digunakan itu tidak hanya satu. Kalau dalam Ricardian model itu kan straight line atau kurvanya lurus. Sedangkan ini cembung karena faktor produksinya lebih dari satu. Nah, kita bisa terjemahkan bahwa ketika kita ingin menambah output dari cloth, berarti kita akan mengurangi output dari food. Jika kita hubungkan dengan kurva yang tadi, economic allocation of labor, jadi setiap perpindahan dari labor input kepada labor input in cloth nantinya berimplikasi pada pengurangan output dari food menjadi pertambahan output di cloth. Jadi poin 1 berpindah ke poin 2 ini nantinya berhubungan juga di poin 1 stroke dengan poin 2 di kurva PPF ini. Nah, lalu slope dari PPF ini di sini bisa dilihat di sebelah kiri. Slope-nya adalah minus marginal production of labor untuk food per MPLC atau marginal production of labor untuk cloth. Jadi itu adalah slope dari PPF yang diasumsikan atau dipersamakan dengan slope-nya ini adalah opportunity cost dari cloth in term of food. Jadi seberapa banyak unit of food, seberapa banyak food output yang harus dikorbankan gitu, untuk meningkatkan output dari cloth. Jadi ada food-nya menurun sedangkan cloth-nya meningkat. Jadi food itu dikorbankan output-nya untuk meningkatkan output of cloth. Nah, makanya dari kurva-kurva tadi kita bisa melihat bahwa bagaimana output tersebut itu ditentukan oleh alokasi dari labor. Jadi output ditentukan oleh adanya perpindahan dari tenaga kerja. Lalu kita di slide berikutnya akan menjelaskan bagaimana sebetulnya market ekonomi ini ditentukan oleh alokasi of labor.
Jadi lebih ke realnya. Kalau tadi secara teori dalam produksi, sedangkan nanti akan lebih ke realnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan antara harga, gaji, dan juga alokasi dari tenaga kerja. Di sini ada pertanyaan, jadi seberapa banyak labor yang bisa digunakan untuk setiap sektor? Jadi berapa jumlahnya yang bisa dipakai di setiap sektor itu? Nah, untuk menjawabnya, kita harus melihat dari supply dan demand dari pasar tenaga kerja dulu, seperti itu. Nah, sedangkan untuk demand of labor atau permintaan terhadap tenaga kerja dari setiap sektor, itu pasti berdasarkan pada harga dari output dan juga wage rate atau rate dari gaji. Nah, jadi kita nanti akan melihat bagaimana hubungan antara harga dan juga gaji dan juga labor allocation. Nah, penjelasan di sini ini adalah fokus terhadap demand for labor, jadi permintaan terhadap tenaga kerja. Yang tadi saya sebutkan bahwa tenaga kerja itu permintaannya itu ditentukan oleh harga dari barang dan juga oleh gaji. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa MPLC itu kali PC sama dengan W atau wage. Berikut juga di sini ada MPLF kali PF itu sama dengan wage juga masih sama. Jadi ada persamaan antara PC dan W atau W. Nah, wage rate ini itu biasanya akan sama di dalam dua sektor tersebut karena ada asumsi bahwa labor itu bebas berpindah dari satu industri ke industri yang lain. Jadi labor itu adalah mobile factor sehingga dia bisa dengan bebas berpindah dari sektor yang memiliki gaji yang rendah ke sektor yang memiliki gaji yang tinggi untuk mendapatkan keseimbangan. Nah, di sini bisa dilihat ya hubungannya. Alokasi dari labor ini adalah kurva yang melihat bagaimana wage rate, value of labor marginal product, hubungannya dengan labor use atau labor yang digunakan di dalam produksi. Di sini ada dua kurva sebetulnya, tapi disatukan. Yang satu adalah labor use in cloth, sedangkan yang satu adalah labor use in wood. Nah, jadi di titik tengah ini ya antara PC kali MPLC atau demand curve dari cloth dan juga demand curve dari food, di situ ada wage. Di situ adalah nilai keseimbangannya. Ada kesamaan dalam wage atau gajinya. Itu di sini bisa dilihat ya. Oke. Nah, untuk yang ini kita bisa melihat di sini bahwa ada sebuah equation MPLC kali PC dan MPLF kali PF. Ini yang mengimplikasikan bahwa tadi harga dan dari dua barang itu sama dengan gaji. Jadi ada kesetaraan di situ. Sehingga kita bisa menuliskan equation yang di bawahnya. Bisa merubah atau merubah menjadi minus MPLF per MPLC sama dengan minus PC per PF. Nah, minus MPLF per MPLC ini adalah slope dari PPF tadi. Nah, sedangkan di sebelah kanannya minus PC per PF ini adalah relative price dari cloth. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa menerjemahkan bahwa dalam produksi itu PPF itu pasti bersinggungan gitu dengan line yang nah bisa dilihat di kurva ini ada line yang itu menunjukkan dari slope-nya.
slope-nya itu minus PC per PF. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PPF itu karakteristik dari produksi itu direspon atau sebagai respon dari adanya change in relative price atau perubahan dari relative price gitu. Jadi slope dari slope dari PPF minus MPLF per MPLC itu sama dengan relative price minus PC per PF. Nah, lalu kita di sini akan melihat bagaimana apabila ada terjadi perubahan harga, itu perubahan harga di antara food dengan cloth. Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap labor allocation dan juga distribusi pendapatan. Nah, di sini untuk menjawabnya, jadi ada dua asumsi di sini. Yang pertama adalah diasumsikan bahwa ada kesamaan gitu. Jadi perubahannya itu, proporsi perubahan dari harganya itu adalah sama di antara dua benda tersebut atau dua komoditas tersebut. Nah, sedangkan yang kedua itu perubahannya hanya pada satu harga barang saja. Nah, contohnya di sini adalah bahwa harga dari cloth itu meningkat 17%, sedangkan harga dari food itu meningkat 10%. Nah, untuk menjawabnya kita analisis dengan dua tadi. Jadi kita lihat dulu berdasarkan equal proportion, jadi perubahannya itu sama dulu, kemudian nanti bagaimana kita melihat ketika perubahannya itu hanya di satu sektor saja. Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi jika cloth dan food itu harganya keduanya meningkat 10%. Nanti yang kedua kita akan melihat bagaimana jika hanya harga cloth saja yang meningkat sebesar 7%. Oke. Nah, ini adalah kurva yang menjelaskan tadi yang pertama, an equal proportion change in both price. Jadi ada perubahan yang sama yaitu sebesar 10%. Jadi bagaimana efeknya ketika harga cloth dan juga harga food itu meningkat 10%. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ketika keduanya meningkat sebesar 10%, ada peningkatan dari PC1 kepada PC2 di sini. Lalu juga ada peningkatan dari PF1 ke PF2. Jadi keduanya meningkat dari poin 1 ke poin 2. Nah, hal ini berimplikasi pada wage atau pada gaji. Gajinya juga meningkat sebesar 10%. Jadi harga naik, harga kedua barang naik, maka wage atau gajinya juga naik. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita melihat dari kurva tadi bahwa ketika kedua harga naik pada proporsi yang sama yaitu 10%, jadi tidak ada perubahan signifikan yang terjadi kan, sama-sama semuanya berubah gitu. Semuanya meningkat dengan proporsi yang sama. Sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap real wage atau gaji yang asli yang kita sebut dengan rasio dari wage rate terhadap price of good. Kita bisa simpulkan bahwa penerimaan dari wage rate atau real wage rate yang sama, maka income yang didapatkan dari capital owners atau pemilik modal dan juga land owners atau pemilik tanah itu akan juga sama gitu. Jadi karena gajinya sama, ya income yang didapatkan oleh keduanya juga sama. Jadi setiap orang berada di posisi yang sama, mendapatkan keuntungan yang
Di sini menunjukkan adanya tidak ada efek gitu dari overall price level. Jadi dari keseluruhan harga yang berubah itu tidak memiliki efek terhadap distribusi income. Nah, lalu bagaimana ketika yang kedua ada change in relative price atau hanya satu harga saja yang meningkat. Nah, kita bisa lihat di kurva yang sebelah kiri, ini ketika harga PC atau harga dari cloud ini meningkat sebesar 7%, sedangkan untuk PF itu tidak ada peningkatan. Nah, di sini ada pengaruhnya yaitu peningkatan dari PC ini yaitu sebesar 7%, itu berimplikasi pada wage rate yang juga naik, tetapi naiknya itu kurang dari 7%, jadi tidak sama seperti yang tadi. Makanya implikasi dari peningkatan wage atau gaji yang kurang dari 7% ini menimbulkan adanya perpindahan labor atau perpindahan tenaga kerja dari food sektor ke cloth sektor. Karena tentu saja kan wage dari cloth itu kan meningkat sehingga ada perpindahan di situ. Sehingga implikasinya nanti output dari cloth itu meningkat sedangkan output dari food itu menurun karena ada perpindahan dari labor tadi. Nah, hal itu kita juga bisa lihat dari ini, dari kurva PPF tadi. Jadi di sini ada respon output terhadap perubahan dari relative price of cloth. Jadi perpindahan karena ada tadi wage-nya itu harganya naik, kemudian wage-nya juga naik. Nah, di sini kita bisa lihat poin 1 ini berpindah ke poin 2. Jadi ada perpindahan di sini. Output dari food ini menurun, sedangkan output dari cloth ini meningkat. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat dari kurva yang tadi bahwa semakin tinggi relative price, semakin tinggi harga dari cloth, itu nantinya mengarahkan kepada output yang lebih tinggi juga, gitu ya, daripada output dari cloth daripada food. Nah, kita bisa lihat hal tersebut dari relative supply curve di sini. Nah, kurva di sini itu adalah menunjukkan hubungan antara output dari cloth dengan relative price dari cloth. Nah, dalam spesifik faktor model seperti disebutkan tadi, bahwa higher relative price of cloth, jadi harga yang lebih tinggi dari cloth ini akan meningkatkan output dari cloth itu sendiri, sehingga relative supply dari cloth itu menjadi upward sloping atau hubungannya berbanding lurus. Nah, di sini ada juga relative demand. Nah, titik poin 1 itu adalah equilibrium dari relative supply dengan relative demand. Nah, dari penjelasan tadi, penjelasan yang sudah kita bahas di atas, kita sudah membahas beberapa aspek yang ada dalam spesifik faktor model. Yang pertama adalah mengenai production possibility frontier. Yang kedua adalah bagaimana menentukan alokasi dari sumber daya, produksi dan juga harga di dalam pasar secara real. Gitu. Nah, sebelum kita nantinya masuk kepada efek dari international trade terhadap distribusi pendapatan, kita juga harus melihat dulu bagaimana efek dari perubahan harga terhadap distribusi pendapatan. Nah, oke, kita di sini akan melihat hal tersebut. Bagaimana relative price itu berefek pada distribusi pendapatan. Nah, yang akan kita lihat output dari relative price, adanya perubahan dari relative price ini kita bisa melihat dari income atau pendapatan dari 3 kelompok. Yang pertama adalah pekerja itu sendiri, labor. Yang kedua adalah owners of capital.
Yang ketiga adalah owners of land. Nah, di sini worker atau tenaga kerja itu kan mendapatkan wage rate itu meningkat. Jadi gaji mereka itu meningkat. Tetapi dari adanya perubahan harga tersebut meningkatnya dalam proporsi yang lebih sedikit di PC itu kan. Meskipun ada peningkatan, tapi peningkatannya hanya sedikit sehingga menimbulkan wage rate juga sedikit gitu peningkatannya. Makanya ketika dilihat dari real wage atau gaji yang secara real wage in term of cloth, atau kita bisa terjemahkan sebagai jumlah pakaian yang bisa dibeli dari gaji yang mereka terima, itu kan real wage-nya menjadi menurun gitu kan. Sedangkan real wage dari food itu meningkat. Nah, makanya kesimpulannya untuk para pekerja ini kita tidak bisa menyimpulkan, kita tidak bisa mengatakan apakah si tenaga kerja ini lebih baik atau lebih buruk dari adanya perubahan dari harga tadi terhadap distribusi pendapatan mereka. Jadi kesimpulannya adalah masih ambigu, apakah better off atau worse off. Lalu bagaimana dengan owners of capital atau pemilik modal? Nah, di sini pemilik modal itu memiliki atau mendapatkan lebih baik itu mendapatkan keuntungan dari adanya perubahan harga tadi. Karena real wage dari cloth itu menurun, sehingga profit dari capital owners atau pemilik kapital ini menjadi meningkat. Kan gaji mereka yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapital ini kan menurun gitu untuk membayar pekerja. Sehingga profit yang didapatkan oleh mereka sebagai pemilik modal meningkat. Sehingga income dari mereka juga meningkat. Makanya mereka disebut beruntung atau mendapat keuntungan dari adanya perubahan harga. Sedangkan untuk pemilik land atau pemilik tanah itu sebaliknya, mereka mendapatkan kerugian dari adanya perubahan harga dari plot tadi. Karena real wage dari food itu kan menjadi meningkat gitu. Sehingga menahan income mereka. Jadi income mereka jadi tidak ada peningkatan karena harus membayar gaji yang lebih tinggi gitu, sehingga disebut bahwa land owners ini mendapatkan kerugian dari adanya peningkatan harga. Nah, ini adalah kesimpulannya bagaimana efek dari relative price yang berubah itu terhadap distribusi income dari masing-masing kelompok. Nah, kita bisa simpulkan bahwa faktor spesifik itu bahwa produksi barang atau barang yang memiliki faktor spesifik yang harga barang tersebutnya itu naik, itu akan mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan, menjadi winners atau pemenang. Sedangkan satu barang yang memiliki faktor spesifik tetapi harga barang dari barang tersebut itu menurun, maka dia akan mengalami worse off atau kerugian. Jadi dia sebagai loser. Sedangkan untuk mobile factor atau labor tadi worker itu hasilnya adalah ambigu. Dia tidak bisa disebut better atau tidak bisa disebut worse off. Nah, demikianlah penjelasan mengenai spesifik faktor model secara prinsip yang belum dikaitkan dengan international trade. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana international trade ini berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.